Bismillahirrahmanirrahim. Ista'iddu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, insyaallah sebentar lagi kita akan mulai majelis ilmu. Silakan teman-teman anak-anakku yang soleh dan solehah disiapkan adabnya, memakai pakaian yang rapi, duduk dengan tenang. Yang belum berwudu silakan berwudu terlebih dahulu, karena insyaallah dengan berwudu fisik kita akan bersih dan hati kita juga bersih dari dosa-dosa, sehingga dan hati yang bersih kita akan mudah mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Sudah siap nah? Alhamdulillah. Jika sudah siap, kita akan mulai dengan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana 'ala ta'atik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala pujinya bagi Allah, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan Allah ridhoi, yang insyaallah Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Dan mudah-mudahan kita berada di majelis ilmu ini kita mendapatkan ketenangan, karena itu ada janjinya Allah ya. Ketika berkumpul nanti akan turun sakinah, yaitu ketenangan kepada diri kita. Dan mudah-mudahan dan kita berkumpul bersama di dalam majelis ilmu ini menjadi wasilah kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam telah kita panjatkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga curah pada keluarganya, sahabatnya, Nabi kita sampai akhir zaman. Baik, tadi sudah tanya kabar anak-anakku sekalian ya. Sekarang bagaimana tentang sholatnya kalian? Apakah sholatnya sudah 5 waktu, sudah istiqomah? Kemarin sudahkah semuanya istiqomah? Alhamdulillah. Silakan nak, sholat ini adalah sebagai salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah ya. Sebagaimana Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan cara sholat ya. Suatu hari pernah Aisyah melihat kakinya Rasulullah bengkak. Kenapa nak? Karena Rasulullah ternyata sholat dalam satu rakaat membaca 5 juz. 5 juz itu berapa? Banyak nak ya. Membaca banyak ayat-ayat Al-Quran di dalam sholatnya, sehingga beliau lama berdirinya. Karena lama berdiri sehingga kakinya bengkak. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat padahal engkau sudah dijaminkan surga oleh Allah? Lalu apa jawab Rasulullah? Rasulullah berkata, wahai Aisyah, apakah tidak sepatutnya aku menjadi hambanya yang bersyukur? Jadi Rasulullah juga mengatakan bahwa sholat itu adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dan teman-teman bersungguh-sungguh melakukan sholat 5 waktu karena Allah, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan jika kita bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Mudah-mudahan kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat sehat kita, tambahkan nikmat ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ya nak ya. Sholat 5 waktunya dilakukan karena Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridho sama kalian. Baik,
Ista'iddu. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin ayat 4, masih tentang tema fisik, proses penciptaan. Silahkan perhatikan apa yang sudah ucapkan lalu diikuti. Sudah siap? Ya. Allah berfirman tentang fisik. Proses penciptaan. Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Perhatikan artinya, ikutin. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Kita satukan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saudarakan, bacakan artinya dengan satu kali ya, sampai selesai. Dengarkan terlebih dulu, diikuti. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Silakan. Baik, kita ulang sekali lagi. Allah berfirman tentang fisik. Proses penciptaan. Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sekali lagi kita bersama-sama ya. Wahid isnani thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, barakallahu fikum. Bagi teman-teman yang Allah mudahkan, bagi anak-anakku yang soleh-solehah yang Allah mudahkan dalam menghafalnya, barakallah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan bagi yang belum, silahkan nak diulang-ulang, mudah-mudahan yang diulang-ulang terus Allah mudahkan kalian untuk menghafalkannya, dan juga insya Allah Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah akan bacakan tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah yang disumpahkan, bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik dan membentuk dan pendirian yang kokoh, anggota tubuh yang sempurna dan mempercantiknya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, laqad, sungguh. Di sini artinya Allah bersumpah. Khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Siapa kami di sini? Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Allah sendiri yang mengatakan di surah At-Tin ayat 4, perhatikan, Allah bersumpah bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebelumnya di surah At-Tin ayat pertama sampai ayat ketiga Allah juga bersumpah, ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu tentang sumpah-sumpah Allah. Wattin, demi buah tin, wazzaitun, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tursina atau Sinai, ya. Terus wa hadzal baladil amin, tentang kota yang aman. Kenapa Allah bersumpah dalam 4 hal itu? Karena kita ingin memperhatikan sumpah Allah yang kelima ini. Di surah At-Tin 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ingin benar-benar kita menyimak bahwa Allah telah menciptakan manusia itu kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Apa? Coba. Sebaik-baiknya seperti apa? Coba kalau anak-anakku sekalian lihat ya, tubuh kita semuanya. Fisik kita, mulai dari kepala kita, tangan, badan kita, kaki kita. Coba lihat, apakah bentuknya indah atau aneh? Bentuknya baik atau ya tadi aneh, ya? Coba, kalau kita lihat ke dalam semua tubuh kita, seperti apa, nah? Bentuknya bagus, nah, ya? Indah kalau kita pandang. Mata ada di depan wajah, 2 mata, hidung di antara mata, lalu di bawahnya ada bibir, 2 bibir, ya. Lalu di samping kita, kanan kiri kepala kita ada 2 telinga, lalu ada 2 tangan dengan jari-jarinya yang bentuknya berbeda-beda, ya. Ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, semuanya bentuknya beda-beda nggak? Tapi indah kan, nah, dipandang? Indah, ya. Coba kok jempol semua tangan kita seperti apa, nah? Iya. Dan Allah Maha tahu menciptakan satu tangan kita dengan 5 jari, ya. 5 jari. Kalau misalnya tangan kita lebih dari 5 jari atau kurang 5 jari, mungkin terlihatnya akan aneh, ya. Tapi Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya dan rupa yang indah. Dengan 5 jari ini kita terlihat indah, bahkan bisa berfungsi untuk mengambil sesuatu, untuk beramal soleh, untuk membantu orang lain dengan tangan kita, kaki kita, ya. Allah ciptakan 2 untuk berdiri kita dengan baik. Ketika kita ikrar bisa berdiri kokoh, ketika kita sholat bisa berdiri dengan tegak, ya. Allah ciptakan semua ini dalam keadaan yang terbaik. Coba teman-teman lihat, atau anak-anakku yang soleh-soleh lihat. Mata kita Allah ciptakan di depan wajah, ya, bukan di belakang kepala. Kenapa? Pertama, mungkin kan terlihat aneh, ya. Di depan ada rambut, di belakang ada mata. Terlihatnya tidak indah. Tapi Allah simpan di depan juga salah satunya apa? Untuk membantu kita ketika kita berjalan. Kalau kita berjalan, kaki kita kan menghadap depan. Kalau mata kita di depan akan mudah nggak berjalannya? Akan mudah. Tapi kalau mata kita di belakang sulit tidak? Akan sulit, ya. Atau lihat salah satu kesempurnanya juga apa, nah? Gigi kita punya tulang, nak, ya. Nah, tulang kita difungsikan untuk bisa berdiri tegak, bisa duduk tegak ketika di halqah, ya, nak, ya. Nah, coba kalau tulang itu Allah simpan di dalam kulit atau di luar kulitnya? Dalam kulit, ya. Kalau bungkus dengan daging, ingat waktu itu tentang penciptaan manusia, tulang dibungkus dengan daging, lalu bungkus lagi dengan kulit. Masya Allah, nak, ya. Kalau nggak ada kulit, bagaimana, nak, bayangkan? Kalau tulang kita terlihat, bagaimana? Nah, tidak kurang ini, ya, nak, kurang indah kalau kita tidak dibungkus dengan kulit. Tapi Allah bungkus dengan kulit sehingga tidak terlihat organ-organ dalam kita. Kalau organ dalam kita kelihatan, Masya Allah, nak, ya. Tidak nyaman kita melihat tubuh kita. Tapi Allah sengaja tutup dengan kulit biar kita nyaman. Lalu yang sama-sama tulang ada gigi dengan kuku. Gigi dan kuku itu adalah tulang juga. Tapi lihat, nah, gigi ketika gigi susu kita copot, lalu tumbuh lagi gigi permanen. Gigi itu tumbuh, ya, sedikit demi sedikit. Lalu ketika cukup panjangnya Allah berhentikan tumbuhnya. Berbeda dengan kuku. Kalau kuku setelah kita potong tumbuh lagi nggak, nak? Tumbuh lagi. Pekan depannya harus kita potong lagi, ya. Biasanya setiap hari apa, nak, kita potong kuku? Ya, setiap hari Jumat, begitu sunnah Rasul, nak, ya. Potong kukunya.
Coba kok gigi seperti kuku bagaimana nak? Repot nggak nak? Masya Allah nak ya. Allah sudah mengatur sedemikian rupa padahal sama-sama tulang, tapi yang satu tumbuh tapi Allah berhentikan. Tapi yang kuku tetap harus tumbuh, lalu kita potong. Masya Allah nah. Itu adalah kuasanya Allah membentuk kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya. Dan apa yang Allah inginkan dengan bentuk yang sebaik-baiknya ini nah ya, Allah ingin kita lakukan banyak kebaikan ya, bukan banyak keburukan tapi banyak kebaikan. Sebagaimana itu adalah tujuan dari penciptaan manusia, agar kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana sudah pernah sampaikan surah Az-Zariyat ya, bahwa tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan penciptaan kita itu adalah agar kita beribadah kepada Allah. Tadi sudah sampaikan di awal ya. Sebagai tanda syukur kita, cara kita beramal soleh atau beribadah kepada Allah yaitu dengan cara sholat. Makanya kenapa harus mulai berlatih sholat 5 waktu. Dan sholatnya harus tumaninah. Apa itu tumaninah? Tenang ya, tidak terburu-buru dibaca-bacaannya. Karena nih mata kita ketika sholat harus seperti apa nah? Melihat ke arah sujud. Fisik kita yang berupa mata ini Allah inginkan ketika sholat melihat ke tempat sujud. Kita taat gak sama Allah? Kalau taat berarti matanya harus melihat ke arah sujud. Ketika kita sholat, tangannya di mana nak? Bersedekap ya, di bawah dada ya, di antara perut dan dada bersedekap. Nah, harus seperti itu. Ketika diajarkannya seperti itu oleh Rasulullah. Berdiri dengan, ketika kita mampu berdiri dengan tegak, itu tandanya kita bersyukur mengikuti perintah Allah. Lidah kita ketika sholat digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, baca Al-Fatihah ya. Kalau kita jadi imam, dikeraskan suaranya ketika sholat-sholat ya, emang dikeraskan bacaannya. Namun ketika bacaannya tidak dikeraskan juga kita baca, tapi hanya terdengar oleh sendiri ya. Itu gunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Salah satunya membaca bacaan ketika sholat. Jadi ketika sholat bukan melamun tapi membaca bacaan sholat. Sudah hafal nak bacaannya sholat? Alhamdulillah. Bagi yang belum silakan berlatih terus nak ya. Karena kita masih ada waktu sama Allah diberi kesempatan untuk belajar, silakan belajar. Nah sholat ini kalau kata Rasulullah dikasih waktu 3 tahun nih berlatih. 7 tahun mulai berlatih, 7, 8, 9, 10 tahun harus sudah baik sholatnya, harus sudah rapih. Sekarang 7 tahun ya, kelas 3 nanti teman-teman kelas kononi berapa? Kelas kononi 1, 2, kelas kononi 3 harus sudah baik sholatnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lebih sholatnya baik di awal-awal karena berlatihnya sudah sering, itu lebih baik lagi ya. Berarti pahalanya akan lebih banyak insya Allah ya, karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Makanya diperbaiki dari ketika kita masih kecil biar terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti tidak akan berat melakukan sholat nak ya, tapi akan insya Allah akan semangat ya. Baik, itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara sholat. Nah sebelumnya tadi menyempurnakan apa sebelum sholat? Menyempurnakan wudhu ya, karena wudhu itu salah satu nanti keutamanya adalah sebagai cara Rasulullah mengenal umatnya. Masih ingat kenapa Rasulullah bisa mengenal kita? Ya, dari bekas-bekas sholat, bekas-bekas wudhu kita yang bercahaya ketika di hari akhir. Nah, Masya Allah ya. Ketika dari akhir Rasulullah bisa mengenali umatnya dari bekas-bekas wudhunya. Bekas-bekas wudhunya ya, misalnya dari wajah kita mengeluarkan cahaya, tangan kita sampai siku ya, dilebihkan sedikit kalau wudhu biar sempurna, mengeluarkan cahaya, kaki kita mengeluarkan cahaya, Masya Allah. Nah, jika kita bersungguh-sungguh dari sekarang berlatih, nanti insya Allah ketika saatnya kita sudah balik, wudhu kita, sholat kita sudah baik, sudah sempurna. Sebagai ikhtiar kita, sebagai tanda syukur kita kepada Allah ya, agar kita menjadi hambanya yang taat, agar menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Karena tadi la in syakartum la azidannakum, ingin gak ditambah nikmatnya sama Allah? Masya Allah.
Kalau ingin kita menikmatinya sama Allah, berarti kita harus sungguh-sungguh beramal solihnya, sungguh-sungguh beribadah sama Allah. Karena dengan kita bersungguh-sungguh itu tanda syukur kita kepada Allah SWT. Baik, nah mudah-mudahan tubuh kita yang sempurna, yang sudah Allah karuniakan kepada kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya ini, membuat kita bertambah syukur sama Allah, bertambah solih, bertambah amal solihnya kepada Allah ya, sehingga sholat kita bisa membuat kita semakin semakin baik ya, karena sholat itu bisa mencegah kita dari keburukan ya. Dan sebagaimana Allah dalam sebuah surat, sebuah ayat disebutkan bahwa sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran atau keburukan. Nah, jika kita bisa tercegah dari kemungkaran, berarti kita akan selalu melakukan kebaikan ya. Jadi dengan sholat itu kita akan semakin baik akhlaknya sama orang tua kita, terutama sama keluarga kita, adik kakak kita, kakek nenek kita, teman-teman kita, semakin baik adabnya. Mudah-mudahan yang adab kita semakin baik, kira-kira orang-orang akan semakin sayang nggak sama kita kalau adab kita baik sama mereka? Iya, nah, Masya Allah, manusia aja akan sayang ya, apalagi Allah akan semakin sayang nggak sama kita kalau adab kita baik. Insya Allah, nah, Allah itu akan menyayangi orang-orang yang menyayangi hambanya di dunia ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita untuk memperbaiki wudhu kita, memperbaiki sholat kita, sehingga apa yang kita lakukan bermanfaat buat kita, tidak sia-sia ya, tidak hanya capek saja. Karena kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak baik atau tidak sempurna, itu hanya lelah saja yang didapat. Jangan-jangan ya, nauzubillah min dzalik. Kita berdoa sama Allah agar Allah mudahkan, menyempurnakan wudhu kita dan sholat dengan tumanina. Silakan teman-teman latih terus ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang saya sampaikan tentang surah Atin ayat 4. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan mempelajari ayat ini kita semakin yakin akan kekuasaan Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, dan kita semakin bersyukur pada Allah atas nikmatnya yang berupa bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita ke murafaqat, kita ulang kembali ya membaca surah Atin ayat 4. Siap nah? Alhamdulillah. Baik. Ista'iddu. Wahid Itsani Thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Bagi yang masih ingat, saya akan barakallahu. Bagi yang belum, berarti harus diulang kembali ya. Silakan. Jangan bosan-bosan membaca Al-Quran ini, karena Al-Quran ini bisa membersihkan hati kita ya, insya Allah, dan bisa membawa kepada kita kebaikan. Satu hurufnya kebaikan, 10 kebaikan ya. Coba huruf Atin ayat 4 ini ada berapa huruf? Kalikan 10, banyakkah paling kita dapat? Insya Allah ya, asal lihat kita lurus karena Allah SWT. Tapi sebentar lagi kita akan masuk ke murafaqat. Silahkan bagi teman-teman, bagi anak-anakku yang sudah solihah butuh istirahat sebentar, sudah persilahkan untuk minum, atau misalnya perlu ke hammam, silahkan. Sudah akan beri waktu kurang lebih 3 menit. Silahkan teman-teman manfaatkan waktunya. Jika sudah, silahkan siapkan buku imannya dan alat tulisnya. Sebentar lagi kita akan murafaqat. Silahkan.
Ista'iddu. Baik, sudah siap nah untuk murafaqah? Ya, perhatikan ke depan, insya Allah kita akan murafaqat matematika, melanjutkan menulis angka nah ya. Kemarin kita menulis angka dari angka berapa nak pekan kemarin? Ya, angka 1 sama dengan 50. Sudah dilaksanakan nah amanahnya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sekarang Ustazah akan manahkan menulis angka 51 sampai dengan 100. Sebelum Ustazah manahkan, Ustazah akan menyampaikan bagaimana cara penulisan angka nah ya, agar lebih mudah dan kita lebih cepat menuliskannya. Mari teman-teman perhatikan papan tulis ya. Ustazah akan coba contohkan. Nah, ketika menulis angka 1, lihat caranya. Kita tarik dari sini, lalu tarik ke bawah. Ini angka 1. Jadi kalau misalnya mau ada gini, ada miring sedikit ke bawah, atau seperti ini, dari atas ke bawah. Ya, biasakan menulis angka ataupun huruf mulai dari atas agar lebih mudah. Angka 2 juga sama, ya. Dari atas ke bawah tarik. Ini angka 2. Hati-hati jangan kebalik, menghadapnya ke kiri ya. Kalau menghadap ke kanan seperti ini salah. Ya. Harusnya seperti ini. Lalu angka 3 dari atas juga. Angka 4 juga sama. Kalau angka 4 miring dulu ke pinggir lalu tarik ke bawah. Ya. Lalu angka 5. Nah, ini dulu ya. Garis sedikit melengkung lalu kasih atasnya ya. Lalu angka 6 dari atas. Melengkung ke bawah. Nah, angka 7 dari atas miring ke bawah. Kalau angka 8 dari tengah, nak. Kita akan menarik dari tengah ke bawah. Nah, angka 8 ya. Perlu latihan nih angka 8 dari tengah. Lalu, ya, angka 9. Seperti itu ya. Angka 9. Tarik. Lalu ke bawah kan. Lalu kita angka 0. Seperti ini. Dari atas juga. Ya, seperti itu. Tulisan angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan juga penulisan angka 0 ya. Dan ini semua nah kenapa kita tarik dari atas agar memudahkan kita dalam menulis sehingga lebih cepat insya Allah ya. Biasakan penulisannya seperti itu, nanti juga huruf-huruf sama nak ya. Mulai dari atas menulisnya. Nah nanti insya Allah teman-teman dikasih amanah menulis angka 51 sampai dengan 100. Coba nah kalau angka 61 menulisnya angka berapa dulu? Nah, angka 6 dulu ya. 61. Jangan sampai nulisnya seperti ini. Sudah pernah lihat ada yang nulis seperti ini 61. Betul salah? Salah ya. Yang betul seperti ini. 6 dulu baru 1. Bagaimana cara kita lebih mudah? Silahkan sebutkan dulu angkanya. Misalnya 35. Yang disebutkan pertama kali angka berapa? Angka 3 ya. Berarti kita tulis angka 3 dulu. 35. Jangan sampai kebalik. 5 dulu baru 3. Ini salah. Kalau ini bacanya 53. 35 3 dulu baru 5. Ya. Terus sampai teman-teman sampai anak-anakku yang saya solihah menulis sampai angka 100 ya. Jika ada kesulitan di rumah silahkan minta tolong kepada umi atau abinya atau ayah bundanya ya. Silahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian dan mudah-mudahan Allah berkahi setiap ilmu yang didapatkan karena kalian sungguh-sungguh mencari ilmu karena Allah SWT. Termasuk munafaqat ini juga ilmu nah ya. Ilmu bagi kita agar kita bisa menyelesaikan setiap masalah ya, insya Allah salah satunya dengan matematika. Tapi Allah juga sudah memberikan pada kita bekal, yaitu adalah Al-Quran sampai penunjuk hidup kita. Di Al-Quran juga ada matematika karena ada ya. Nah, nanti kita insya Allah kalau belajar bertemu insya Allah gimana sih Ustazah di dalam Al-Quran dan matematika ada ya. Nah, atau kalau misalnya kalian penasaran silahkan tanyakan sama ayah bundanya, di Al-Quran ada gitu pelajaran matematika, ada ya, silahkan cari insya Allah. Nah, silahkan nak, selamat belajar sama orang tuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan dengan kita tetap semangat Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang kalian dapat. Amin ya rabbal alamin. Itu ya amanah dari Ustazah. Silahkan untuk murafaqatnya diselesaikan dan jangan lupa dengan amanah Ustazah
kita sama-sama perbaiki wudhu kita dan sholat kita. Mudah-mudahan yang kita perbaiki wudhu dan sholat kita, adab kita semakin baik. Dengan adab kita semakin baik, Allah semakin sayang sama kita. Nah ya, insya Allah. Taib, itu saja yang sudah sampaikan. Silahkan setelah Ustazah tutup dengan doa, dilanjutkan merofakotnya, belajar dengan orang tua. Setelah ini kita akan tutup majelis hari ini dengan baca hamdalah, istighfar, dan akhir majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum syukran. Taibna, semua yang sudah sampaikan hari ini kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan dari Ustazah pribadi mohon dimaafkan nak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan anak-anak sudah memaafkan Ustazah, Allah mengampuni juga kesalahan Ustazah, sehingga dosa-dosa Ustazah Allah hapuskan, sehingga mudah-mudahan dengan Allah mengampuni kita semuanya, nanti kita bersama-sama dikumpulkan Allah kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana cita-cita salah satu sahabat ketika ditanya apa cita-cita kamu, ingin diampuni Allah. Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, yang tertinggal apa? Nah, amal soleh kita ya, insya Allah. Kalau tinggal amal soleh kita yang tertinggal, nanti insya Allah menjadi ahli surga. Taib. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.